Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan progres dari tugas paper yang berjudul Reaktor Fusi, Jawaban untuk Nuklir di Masa Depan. Berikut latar belakangnya. Telah diketahui bahwa penggunaan pembangkit tenaga listrik merupakan faktor kunci untuk kemajuan industri, pertanian, dan taraf kehidupan sosial ekonomi. Setelah itu, industri tenaga yang kuat dengan sumber daya energi yang beragam sangat penting untuk kemandirian suatu negara. Secara umum, energi listrik dapat dihasilkan dari yang pertama, pembakaran sumber energi yang ditimbang dan dimurnikan seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, dan nuklir. Kemudian yang kedua, yaitu memanfaatkan sumber energi seperti tenaga air, biomasa, panas bumi, angin, matahari, dan tenaga gelombang. Saat ini, sumber utama pembangkit energi listrik global adalah yang pertama, tenaga panas, terutama menggunakan batu bara 41% dan kedua gas alam 21,3%. Yang kedua ada tenaga hidrolik besar dari bendungan dan sungai sebesar 15,9%. Dan yang ketiga ada tenaga nuklir dari berbagai desain reaktor sebesar 13,5%. Energi nuklir yang digunakan hingga saat ini merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi fisi, yang mana meninggalkan beberapa dampak negatif yang dapat kita minimalisir dengan menggunakan reaktor fusi. Banyak manfaat energi fusi mencakup pasokan bahan bakar murah yang pada dasarnya tidak terbatas, keamanan intrinsik pasif, dan tidak ada produksi CO2 atau polutan atmosfer. Dibandingkan dengan fisi nuklir, ia menghasilkan produk radioaktif yang berumur relatif pendek dengan waktu paruh sebagian besar radioisotop yang terkandung dalam limbah kurang dari 10 tahun, yang berarti bahwa radioaktivitas bahan akan berkurang hingga tingkat tidak signifikan dalam 100 tahun. Kemudian berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa saja nilai lebih dari reaktor fusi? Yang kedua, akankah reaktor fusi menjadi solusi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh reaktor fisi? Untuk dasar teori yang akan kami cantumkan meliputi kajian teori dari reaksi fisi dan reaksi fusi, kajian teori nuklir, kajian teori reaktor fisi, dan kajian teori reaktor fusi. Kemudian untuk metode, dalam penulisan paper, penulis melakukan sitasi dari opini para ahli dan literatur tertentu yang diakses oleh penulis untuk mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah. Penulis paper tidak melibatkan proses penelitian secara formal.